Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemuda Indonesia yang dirahmati Allah, kalian hidup di alam Indonesia yang indah, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote. Keindahan alam Indonesia tersebut terasa semakin indah karena adanya toleransi kehidupan beragama dan saling menghargai atas keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan siklus hidup, termasuk pemuda, merupakan prioritas negara Indonesia agar sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Pemuda Indonesia kalian yang telah berusia 16 sampai 30 tahun adalah sumber daya manusia yang sangat potensial untuk membangun negara Indonesia yang maju, modern, dan berakhlak karimah. Mengingat jumlah kalian yang sangat besar, yaitu 64,92 juta jiwa. Presiden Soekarno, founding father kita, sejak usia 16 tahun telah aktif dalam gerakan Indonesia Mampu untuk membela tanah air dan bangsa Indonesia, serta telah memiliki cita-cita yang tinggi. Soekarno adalah seorang insinyur lulusan dari perguruan tinggi ternama di Indonesia. Di zaman itu tidak banyak pemuda yang memiliki cita-cita tinggi seperti Bung Karno, sehingga beliau disegani oleh siapapun. Oleh karena itu, jika ingin sukses, para pemuda saya harap mau mempelajari dan mengetahui tokoh-tokoh sejarah pergerakan perjuangan bangsa Indonesia di masa yang lalu, agar dapat menjadi contoh untuk kalian maju ke masa depan dan tetap bersyukur bahwa karena perjuangan para pahlawan kemerdekaan tersebut, kita bisa menikmati indahnya kehidupan demokrasi ini di negara kita tercinta ini, bebas dari penjajahan manusia. Pemuda Indonesia, kalian adalah calon pemimpin Indonesia masa depan. Bung Karno sangat yakin bahwa pemuda Indonesia memiliki masa depan yang gemilang, yang mampu bersaing di kancah internasional. Seperti mengutip kata-kata Presiden Soekarno, berilah aku 10 pemuda yang bersemangat besar, niscaya aku akan sanggup mengguncang dunia. Oleh karena itu, saya mengharapkan pemuda Indonesia minimal berpendidikan lulusan pendidikan menengah, baik itu SMA, SMK, MA, ataupun paket C, dan berupaya untuk meningkatkan pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi. Jika kalian memiliki cita-cita yang tinggi, pasti ada jalan. Ada KIP kuliah, ada beasiswa dari LPDP untuk penyandang disabilitas daerah afirmasi maupun beasiswa prasejahtera. Jadi, jika ada kemauan, pasti ada jalan. Saya mengharapkan pemuda Indonesia yang saat ini sedang tidak menempuh pendidikan, tidak mengikuti latihan keterampilan maupun tidak bekerja, segeralah bergegas untuk mendapatkan bekal yang kalian perlukan untuk masa depan. Jumlah pemuda yang termasuk dalam kelompok ini cukup besar, yaitu 26,64%. Berbagai informasi tentang pendidikan maupun pelatihan dapat dicari melalui berbagai media elektronik pada website kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi nirlaba, perusahaan, organisasi, mitra pembangunan yang disalurkan untuk masyarakat, termasuk pemuda. Intinya adalah jangan berhenti berharap, jangan berhenti berupaya. Namun pada saat ini masih ada dari kalian para pemuda yang belum memahami perannya. Mereka masih belum memikirkan masa depannya. Data-data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2017 menyebutkan bahwa 2% remaja wanita dan 8% remaja pria telah melakukan hubungan seksual pranikah. Sementara itu, 11% mengalami kehamilan kehamilan tidak diinginkan. Data yang bersumber dari BNN pada tahun 2019 menyebutkan bahwa 3,1% prevalensi penyalahgunaan narkoba
berada pada pemuda di bawah usia 24 tahun, sedangkan 5,5%-nya berasal di rentan usia 24 sampai 49 tahun. Dengan demikian, maka persentase dan prevalensi penyalahgunaan narkoba di usia produktif sangat besar. Kondisi-kondisi pemuda tersebut mohon menjadi perhatian kita semua karena mereka ada di lingkungan kita semua. Oleh karena itu, saya mohon kepada para pemuda agar dapat mensosialisasikan dan mengedukasikan pemuda di lingkungannya agar berperilaku hidup sehat, menghindari perilaku seks beresiko dan penyalahgunaan narkoba agar cita-cita mereka tidak terhambat oleh kondisi yang merugikan mereka sendiri. Pada pemuda Indonesia yang saya cintai, pandemi COVID-19 telah banyak merubah kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak COVID-19 sangat terasa oleh kita, termasuk pemuda. Pandemi COVID-19 tidak hanya mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita harus bertahan hidup pada masa yang sulit, namun justru membuka banyak peluang untuk berusaha bagi mereka yang kreatif dan inovatif. Ketika physical distancing menjadi keharusan pada masa pandemik,